dan selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Semuanya sehat? Ya, adik-adik puji Tuhan. Kita punya Bapa yang sangat baik, yang begitu peduli, yang begitu setia, yang selalu menjaga setiap kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, pada hari ini kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kita. Mari kita nyanyi satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik, dan mari adik-adik kita semua bangkit berdiri. Adik-adik, kita punya Bapa yang sangat baik dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dan kita nyanyi pujian ini yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur, kan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur karena hanya oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Kami boleh tetap sehat dan kuat. Bahkan kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Oleh karena itu kami datang kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Sehingga apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami dan urapi kami. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, roh jahat yang coba mengganggu ibadah kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang sangat baik. Kasih setianya, berkat-Nya selalu kita rasakan setiap hari. Oleh karena itu kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Adik-adik silakan duduk, mari kita siapkan persembahannya untuk kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati. Adik-adik, kita sudah memberi persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita dan tanda kita beribadah. Oleh karena itu kita akan menyerahkan persembahan kita ini dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu bagi kami, bahkan setiap berkat-berkat yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Dan pagi ini sebagai tanda ucapan syukur dan tanda kami beribadah kepada Tuhan, kami boleh memberi persembahan kami untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkati dan kuduskanlah persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, terutama untuk menjangkau setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pekerjaan dan pelayanan orang tua kami, Tuhan buat semakin berhasil dan beruntung. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebab kita percaya bahwa ketika kita selalu mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu yang akan terus mengubahkan hidup kita. Dan kita tentunya semua mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu mari persiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita nyanyi satu pujian. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup mata kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya duduk dengan tenang, sehingga firman yang kami dengar, kami mengerti dan kami lakukan setiap harinya. Sebab kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan terus mengubahkan hidup kami untuk menjadikan kami anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan Yesus. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya,
telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Adik-adik, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 30 ayat 18b. Kakak ulang,
Yesaya pasal 30 ayat 18b. Kalau sudah dapat adik-adik mari kita baca bersama-sama ya. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi kita baca. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan film singkat tentang bagaimana Ishak memberkati Yakub. Ya, kalau dilihat harusnya Esau yang diberkati karena Esau adalah anak yang pertama, adik-adik. Tetapi apa janji Tuhan kepada Ishak? Apa yang Tuhan bilang kepada Ishak waktu itu, adik-adik? Tuhan bilang kepada Ishak bahwa yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Berarti adik-adik, Yakublah yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan hak kesulungan itu, adik-adik, bukan Esau. Walaupun Esau ini adalah anak sulung, ya. Tapi pilihan Tuhan adalah kepada Yakub. Namun apa yang terjadi, adik-adik? Yakub melakukan hal yang benar atau tidak benar, adik-adik? Ya, tidak benar. Dia membohongi siapa? Ayahnya, membohongi papahnya yang bernama Ishak, adik-adik. Apakah langkah itu benar? Apakah sikap yang dilakukan oleh Yakub ini benar untuk mendapatkan hak kesulungan itu? Dia melakukan cara-cara yang menurut dia itu benar. Tapi menurut Tuhan itu adalah hal yang tidak benar. Ya, Yakub tidak menunggu waktu Tuhan untuk dia mendapatkan hak kesulungan itu. Sebagai anak Tuhan, adik-adik, melalui cerita ini Tuhan ingin agar kita belajar untuk selalu menantikan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Seperti ada pujian yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, adik-adik. Apa yang sedang kita inginkan, apa yang sedang kita gumuli, apa yang sedang kita doakan, adik-adik, percayalah Tuhan akan memberi sesuai dengan waktu Tuhan. Kita harus sabar menunggu waktu itu, adik-adik. Contohnya, wah, saya mau sekali punya sepeda. Saya mau sekali punya boneka. Tapi saya belum punya uang untuk bisa membeli boneka, untuk bisa membeli sepeda. Tapi saya mau sekali. Saya pingin sekali untuk punya itu. Nah, timbullah di pikiran saya, ada cara yang bagus supaya saya bisa mendapatkan sepeda dan mendapatkan boneka. Wah, tiba-tiba ada kesempatan, adik-adik. Tiba-tiba mama baru saja mungkin membeli sesuatu terus menaruh dompetnya di tempat yang bisa kita jangkau, yang bisa kita lihat dan kita ambil. Wah, kita mulai lihat. Wah, tidak ada mama, tidak ada papa, tapi saya mau sekali beli boneka. Saya suka boneka itu. Harganya juga tidak mahal. Ya. Wah, lihat di dompet, ada uang 50.000. Cukup ini untuk saya beli boneka itu. Kita mulai lihat kiri, tidak apa-apa deh. Kan saya suka boneka itu. Mama juga sayang sama saya. Tidak mungkin mama marah kalau saya ambil uangnya. Pang. Lihat kiri kan, tidak ada yang lihat. Langsung adik-adik, uang itu pelan-pelan kita pakai untuk beli boneka. Apakah itu cara yang benar? Kita dapatkan boneka itu. Tapi cara yang kita lakukan untuk mendapatkan boneka itu benar atau tidak? Tidak, adik-adik. Sikap kita itu salah. Tidak benar. Karena apa? Kita mengambil uang mama, berarti kita mencuri. Mengapa? Karena kita mengambilnya tanpa seizin orang tua. Itu sikap yang tidak benar.
Kadangkala kita mau mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar. Contoh di sekolah, saya mau dapat nilai 100. Karena mama bilang, kalau saya dapat nilai 100, saya akan dapat hadiah besar sekali. Aduh, tapi saya belum belajar tadi malam. Bagaimana ya? Tapi bisa, saya dapat 100 dengan cara ini. Akhirnya pada saat ulangan, wah gurunya lagi keluar kelas sehingga tidak bisa lihat anak-anak yang sementara ujian atau lagi ulangan. Aduh, mama bilang saya harus dapat 100 supaya dapat hadiah itu. Mulailah kita melakukan cara-cara. Ya, kita mulai menyontek anak-anak untuk dapatkan nilai 100, untuk dapatkan hadiah. Apakah itu cara yang benar? Tidak adik-adik. Cara yang tidak benar. Tuhan mau ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus melakukan dengan cara yang benar. Kalau belum waktunya, kita harus sabar. Kita harus rajin-rajin berdoa. Maka apa yang kita inginkan, Tuhan pasti berikan sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menantikan Dia. Amin adik-adik. Nantikanlah janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Caranya kita harus sabar dan harus rajin berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mau menyembah Tuhan. Mari semua datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berlutut dengan sikap yang baik. Dan mari kita berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Karena Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kami belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu menanti-nantikan Tuhan untuk menerima apa yang menjadi jawaban atas doa-doa kami, apa yang menjadi keinginan-keinginan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami belajar untuk melakukannya dengan cara-cara yang benar untuk mendapatkan sesuatu yang kami rindukan sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan dan apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dan menjadi orang yang selalu percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kami. Kami mau menyembah Tuhan, urapi dan kuduskan kami Tuhan, sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Tuhan, katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Adik-adik, mari kita nyanyi satu pujian, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Mari kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena pertolongan Tuhan, kami sudah boleh beribadah kepadamu. Biarlah apa yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan itu boleh menyenangkan hatimu. Kalau ada kelemahan kami, kalau ada kekurangan kami, Tuhan Yesus ampuni. Supaya kami belajar untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat anak-anak kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya setiap kehidupan mereka selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Setiap keluar masuk mereka, pemeliharaan nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap aman, terpelihara sempurna dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa dalam proses pendidikan mereka, dalam pembelajaran mereka di rumah. Tuhan tetap menolong supaya tetap ada semangat, ketekunan untuk belajar bagi anak-anak. Sehingga mereka boleh meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Bahkan apa yang dibutuhkan oleh mereka selalu Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Bahkan memberkati papa dan mama mereka dalam kehidupan mereka setiap harinya. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan apapun yang menjadi pergumulan kedua orang tua mereka. Kami yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dan diberkatilah kehidupan keluarga mereka dan berilah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan keluarga anak-anak kami. Kami juga berdoa buat bangsa, negara dan kota kami. Kami percaya bahwa mata Tuhan ada atas bangsa dan kota kami dan segala sesuatu yang sedang terjadi, yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas bangsa dan kota kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Biarlah bangsa kami semakin hari semakin, oh haleluya, kami melihat kemuliaan-Mu semakin dipulihkan oleh Tuhan. Dan bangsa kami juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati pemerintahan yang ada, Bapak Jokowi, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin yang lain juga Tuhan memberkati sampai ke pelosok pedesaan. Supaya mengambil kebijakan yang tepat. Dan kami sebagai warga negara Indonesia taat kepada apa yang telah ditentukan oleh pemerintahan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Ini doa ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami tutup ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, puji Tuhan. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia untuk kita beribadah bersama-sama di Holy Kids GKI Sudiang. Percayalah adik-adik, ketika kita selalu setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.